NU-nya harus mandiri. Meyakinkan para kiai itu sulit. Ya sudah, saya akhirnya bertekad, bismillah, siapa yang mau saya ajak urunan 67 juta pada saat itu. PMT NU Ngasem ini bergerak di bidang apa aja? Sekarang sudah kita kembangkan lewat Air NU, ada swalayan NU kita punya, dan sekarang kita lagi membangun gedung pusat penggerak ekonomi. Ada pijat syar'i, ya. Pijat syar'i? Ya, berarti yang mijet sarungan. Banyak pebisnis pingin besar tapi nggak punya mentor. Kalau punya mentor, dia akan memangkas kegagalan. Jadi kalau kita dipercaya orang, Allah akan menghadirkan peluang, bahkan menghadirkan modal, kan gitu ya. Jadi leadership yang dimiliki seseorang itu diamanai apapun pasti bisa. Mungkin apa pesan Pak Wahyudi kepada mereka yang saat ini sedang merintis bisnis? Selamat datang di Radar Bojonegoro Podcast, program yang akan menginspirasi dan mengedukasi kita semua. Masih dengan Pak Muhammad Wahyudi, founder dari YAHKI dan juga Presiden Direktur PMT NU Ngasem Bojonegoro. Selamat siang Pak Wahyudi. Selamat siang Pak Mazi. Oke, Pak Wahyudi, ini sekarang kita akan membahas tentang PMT NU Ngasem. Ya, jadi siap. kita lihat PMT NU Ngasem ini perkembangannya cukup bagus gitu. Mungkin bisa diceritakan sejarahnya seperti apa dan perjalanannya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi dulu saya aslinya Pasuruan. Ya, saya Pasuruan, kebetulan nikah dapat orang Ngasem. Saya dulu lama di Jakarta, di Bandung, kemudian sama mertua suruh pulang. Ya, karena pulang ya otomatis harus menyesuaikan dengan kondisi desa. Akhirnya saya diajak oleh teman-teman masuk di struktur pengurus NU, awalnya di ranting NU Ngasem. Kebetulan ketuanya yaitu Kiai Haji Abdul Kharis Masyhur, itu ketua ranting, saya disuruh membantu di sekretaris. Kebetulan pada saat Kiai Haji Abdul Kharis Masyhur ini kepilih menjadi ketua Tanfidiyah MBC NU Ngasem, saya diajak juga masuk ke struktur pengurus MBC NU Kecamatan Ngasem. Tapi saya memberikan syarat, saya mau, tapi dengan syarat NU-nya harus mandiri. Akhirnya saya mengusulkan ide gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga, ya, lembaga yang mandiri yang nanti hasilnya berkontribusi kepada NU. Akhirnya saya usul BMT. Mereka kaget, apa BMT itu? Koperasi. Wah, jangan koperasi. Koperasi itu diri pernah kolab, pernah habis dana hibah 200 juta, orang bawa 20.000 dapat 200.000, orang bawa 200.000 dapat 2 juta. Akhirnya 200 juta ini nggak ada yang kembali. Mereka trauma. Akhirnya saya yakinkan dengan saya ajak mereka datang ke PCNU Kota Pekalongan, karena di sana ada 8 cabang koperasi. Ya. Kemudian PMT juga namanya? Enggak, di sana namanya dulu KJKS, SMNU, Syirkah Muawanah NU Kota Pekalongan, itu tingkat PC di sana. Kemudian saya ajak ke sana, di sana ada lapangan bulu tangkis, 4 lapangan bulu tangkis ini nggak pernah sepi. Kemudian setiap Sabtu Minggu itu disewa, aulanya itu untuk pernikahan, untuk wisuda itu juga rame. Di depannya ada kafe jam 10 pagi sampai jam 10 malam itu juga nggak pernah sepi. Artinya apa? Ada potensi bisnis besar di sana. Dan kemudian saya ajak mereka ke sana, dan ketika pulang saya ajak diskusi. Teman-teman banyak yang ragu, di sana kan PCNU, di sini MPCNU, nggak mungkin lah. Oh gitu ya. Akhirnya untuk meyakinkan kiai itu betul-betul butuh perjuangan yang ekstra. Saya ajak ke Sidogiri. Sidogiri itu sebuah koperasi syariah besar di Pasuruan. Mereka asetnya sudah sekarang sudah 3 triliun. Yang punya minuman santri. Ya, termasuk itu. Saya ajak ke sana. Setelah lihat gedung bagus, pulang dari sana, dia bilang, sana kan pesantren, muridnya banyak lah, di sini di kecamatan. Akhirnya berkali-kali meyakinkan para kiai itu sulit. Ya sudah, saya akhirnya bertekad, bismillah, siapa yang mau saya ajak urunan 67 juta pada saat itu. Per orang? Per orang 1 juta. 1 jutaan ada 67 juta, sehingga terkumpullah 67 juta tahun 2012. Akhirnya bisnis saya suruh pegang istri, kemudian saya fokus di sini, dan alhamdulillah tahun 2018 sudah menjadi juara 1 koperasi berprestasi tingkat nasional. Termasuk sudah juara 1 NU World tingkat Jawa Timur. 2012 berdiri. 2018 sudah juara berprestasi 1 tingkat itu nasional.
BMT. BMT. Nah, artinya BMT itu apa memang sebelumnya di mana-mana namanya nggak BMT? Baru jenengan ini Bunda semua banyak BMT. Cuman dari nasional itu kan dilombakan siapa yang terbaik, kemudian diberi penghargaan. Dan kita kebetulan tidak lama tahun 2018 sudah mendapatkan penghargaan juara 1 koperasi berprestasi tingkat nasional. Oke, koperasi BMT NU Hasem ini bergerak di bidang apa aja? Awalnya simpan pinjam, simpan pinjam seperti banyak koperasi pada umumnya. Tapi kemudian sekarang sudah kita kembangkan lewat Air NU, ada swalayan NU kita punya, swalayan di Ngambon itu rame sekali dibanding mungkin dengan mart-mart modern yang lainnya, insya Allah lebih ramai. Dengan minimarket yang lain-lain. Insya Allah begitu. Namanya apa, Pak? Swalayan NU. Kita punya di Bubulan juga, di Poncos ini juga ada. Ya, kemudian nanti ada di Dender, kita sudah punya tanah dan rencana pembangunan di Kanor juga dan di beberapa kecamatan yang lain. Swalayan NU itu didirikan di tanah sendiri atau sewa? Tanah sendiri, alhamdulillah. Ada beberapa yang sewa. Oh gitu. Tidak semuanya. Jadi ada air, kemudian ada swalayan, ada percetakan, dan sekarang kita lagi membangun gedung pusat penggerak ekonomi. Apa fungsinya itu? Di sana nanti di lantai bawah ada swalayan, kemudian ada pijat syar'i, ya. Pijat syar'i? Ya, berarti yang mijet sarungan. Berarti pijat itu yang mijet lah, ya laki-laki mijet sarungan gitu. Kemudian ada food court, kemudian ada barbershop, kemudian ada cuci mobil dan cuci sepeda. Kemudian di lantai 2 kantor manajemen. Jadi manajemen bisnis ada di situ semua, mulai dari simpan pinjam maupun bisnis-bisnis lain ada di lantai 2. Lantai ketiga itu nanti ada ballroom sama hotel. Kita punya guest house, nah insya Allah ada 11 kamar yang sudah kita siapkan. Dan di lantai paling atas itu ada kolam renang, kemudian ada rooftop dan lain-lain untuk bisa main anak-anak. Jadi itu ada di satu gedung? Satu gedung, makanya kita namakan pusat penggerak ekonomi. Jadi bapak ibunya, nanti ibunya belanja ya, setelah capek nanti bisa pijet ya, bapaknya bisa nyuci mobil sambil ngopi ya, sambil bisa potong rambut ya, kemudian anaknya bisa renang di atas ya, setelah semua capek bisa tinggal makan di situ, pulang uangnya habis gitu ya. Dan itu di Ngasem nantinya? Di Ngasem. Ini insya Allah akhir tahun ini sudah selesai. Berarti gedungnya sudah mulai dibangun? Sudah sekitar 80%-an. Insya Allah akhir tahun ini sudah bisa kita pakai. Itu kok mungkin seperti mall gitu ya? Oh ya, pusat ekonomi. Jadi semua kebutuhan ekonomi mulai dari anak-anak sampai orang tua ada di situ. Oke. Nah itu nanti apakah juga akan menggandeng orang-orang warga sekitar untuk mengisi UMKM pasti. Karena kita punya namanya BMTN Institute. BMTN Institute itu adalah salah satu divisi yang kami dirikan yang fokus pekerjaannya adalah mencari anggota kita yang punya produk lokal tapi mereka tidak bisa memasarkan. Jadi ada orang itu kerupuknya enak, dijual satu kresek merah, itu harganya cuma 20.000. Padahal kalau kita packaging bisa sampai 200.000 lebih. Nah, alhamdulillah sekarang banyak yang sudah kita dampingi, kita datangkan mentor-mentor bisnis, bagaimana sih berbisnis yang baik, yang benar, yang profit. Kemudian kita bantu ekspor, ya kita kerjasama dengan eksportir. Jadi ada produk-produk lokal yang pantas dan layak untuk diekspor, kita bantu ekspor. Semuanya itu gratis naungi oleh BMT. Jadi ada satu divisi yang memang pekerjaannya memberdayakan anggota, UMKM terutama. Oke, BMT ini masuk di kelasnya koperasi, bukan bank? Ya, koperasi. Kalau bank itu beda. Ya, kalau bank itu izinnya di OJK sama di bawah naungan BI. Tapi kalau kita di bawah naungan atau pembinaan Kementerian Koperasi, atau kalau di Jawa Timur dan di Kabupaten namanya Dinas Koperasi dan UMKM. Oke, Pak Wahyudi ini backgroundnya apa Pak? Bisa seperti menghidupkan, membangun atau mensukseskan BMT ini, apa backgroundnya bisnis sejak awal? Kalau bisnis ya sejak awal, saya sejak di pesantren sudah berbisnis ya, walaupun bisnisnya pesantren.
Ya mungkin barokah itu sehingga kemudian punya kemampuan untuk mengembangkan bisnis di kemudian hari. Tapi yang pada inti yang saya rasakan adalah leadership. Jadi leadership yang dimiliki seseorang itu diamanai apapun pasti bisa. Kalau leadershipnya bagus. Seperti apa? Leadership yang bagus itu seperti apa? Punya kemampuan menggerakkan, punya kemampuan untuk mendorong anak buah untuk belajar lebih maju, untuk belajar lebih cepat, sehingga kemudian bisnisnya bisa melesat. Jadi leadership itu. Kadang ada pemimpin, dia mungkin karisma, tapi tidak mampu menggerakkan. Leadership yang dibutuhkan adalah mereka yang mampu melihat peluang dan mampu menggerakkan. Nah itu yang, makanya di pesantren kami, itu yang kami dalam. Termasuk di santri-santri kami, BNT itu tidak dinamakan karyawan, tapi saya namakan santri. Tujuannya apa? Dan mereka tidak berhenti belajar. Oh gitu. Nah, sehingga setiap di tempat kami, santri. Dan anak-anak yang sudah S1, saya wajibkan S2. Berarti menurut Pak Wahyudi ini kesuksesan berbisnis itu tadi terletak pada leadership tadi. Leadership, kemudian mau belajar lebih cepat, ya, mampu menangkap peluang, dan kemudian harus kerja keras. Tanpa kerja keras nggak bisa. Bisa diceritakan satu contoh kasus dari misalnya ada peluang, ada apa gitu, bisa ditangkap menjadi bisnis. Misalnya bisnis apa gitu? Ya sekarang bisnis misalkan ya hotel ya. Saya melihat ketika ada Exxon Mobil, yang Pertamina di ring 1 di Ngasem, di Gayam kan gitu ya. Saya melihat mereka itu banyak yang tinggal di Bojonegoro, ke hotel Bojonegoro. Padahal perjalanan dari Gayam, dari Ngasem ke Bojonegoro itu memakan waktu. Ke Ngasem itu cukup seperempat jam, bahkan 10 menit sudah nyampe. Apakah di sana ada hotel? Nah ya, makanya kemudian kami sekarang sudah merintis quiz house. Ya. Oh gitu. Makanya ada ballroom untuk tempat acara-acara besar, dan di sekelilingnya kanan kiri itu ada hotelnya. Yang nanti kita resmikan insya Allah awal tahun depan. Apakah mereka yang kerja di migas itu tertarik dengan kan di kota ini kan mungkin fasilitasnya wow gitu ya. Kalau di sana mungkin seperti apa? Apa cukup nginep aja gitu? Kalau saya melihatnya semua barang, semua hal itu bisa dibawa, punya nilai uang. Ya, gitu ya? Tergantung kreativitasnya, tergantung kemampuannya. Tidak semua orang punya kemampuan. Oh iya. Dan saya merasakan semua bisnis kok jadi uang gitu loh ya. Berarti di tangan jenengan itu semua bisnis jadi uang semua gitu. Ya maksudnya dulu ya gagal sudah biasa lah ya. Oh gitu. Sekarang sudah tahu jalannya lah. Pak Wahyudi pernah gagal? Oh sering. Ya. Gagalnya saya penulis buku. Nulis buku itu dulu saya pada saat semester 3 itu buku saya sudah laku banyak di banyak penerbit. Awalnya saya di kuliah itu nggak punya uang untuk beli buku, maka saya datang ke toko buku tidak untuk beli buku, tapi mencatat nama penerbit dan alamat penerbit. Dulu belum ada zamannya HP dan lain-lain, maka hanya alamat yang bisa saya catat. Lalu apa yang dilakukan? Saya kirim satu persatu untuk meyakinkan bahwa buku saya bagus, buku saya layak dijual, dan buku saya nanti akan menjadi bestseller dan seterusnya. Tapi nggak ada yang meyakinkan. Dari ratusan alamat penerbit yang saya kirimi nggak ada yang mau. Bahkan ratusan? Iya, saya datang di Surabaya pakai stop map ke penerbit ditolak, dikira minta sumbangan gitu ya. Begitu ada satu buku saya, yaitu hukum-hukum bacaan Al-Quran kok laris, baru penerbit itu datang untuk minta dibuatkan karya. Oh gitu? Ya. Dan karyanya sama, sejenis? Enggak, banyak. Jadi mereka pesanan ingin buyut buku ini, ingin buku ini, dan seterusnya. Jadi itu bagian dari perjuangan yang gagal kan gitu. Ratusan saya kirimkan ya, kemudian saya datang satu persatu ditolak ya. Nah itu juga bagian dari kegagalan. Sama sekarang sudah berapa buku yang Pak Wahyudi tulis? Sekitar sudah lebih dari 80, tapi belum 100 ya. Oh, 80 buku? 80. Itu semuanya tentang ekonomi dan agama? Bukan? Lebih banyak ke sosial, sama budaya dan metodologi. Ya. Oh, metodologi. Yang paling banyak mungkin metodologi. Tentang bisnis juga? Bisnis ini sekarang saja motivasi ya. Oh gitu ya. Mungkin ada cara mendirikan perusahaan kan gitu. Kalau diundang sering ya. Kayak kemarin di Jakarta di komunitas penghafal Quran di pesantren Baitul Quran BG ya, punyanya Profesor Qurasyihab. Kami juga begitu. Jadi mereka sudah hafal Quran, sudah paham tafsir, tapi mereka minim pengetahuan tentang bisnis. Mereka bingung nanti mau bisnis apa. Makanya kemarin ketika saya ajak ngobrol
baru mereka tertarik. Oh iya, saya butuh juga mikir tentang dunia kan gitu ya. Nah, orang itu Pak ya, kalau bisnis itu yang paling ditentukan, yang paling diingat pertama kali adalah modal. ya, Modal duit maksudnya. Ya. Apakah benar seperti itu? tidak juga. Hai, kau kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Ya, pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Ada yang modal kepercayaan. Jadi gitu. kalau kita dipercaya orang, Allah akan menghadirkan peluang, bahkan menghadirkan modal kan gitu ya. Tidak semua. Maka Pernah mengalami ini? saya juga begitu, modal saya jarang yang ya. Artinya sudahlah jalan sambil doa ya, memaksimalkan usaha, memaksimalkan jaringan. Karena kalau jaringan kita terbatas ya otomatis peluangnya terbatas kan gitu. Kalau jaringannya kita banyak, dan sering saya sampaikan, jaringan jangan membatasi dirimu dengan orang-orang biasa. Kamu harus banyak pergaulannya dengan orang-orang yang luar biasa. Bukan meninggalkan orang yang biasa, tidak. Supaya apa? Supaya kamu kemudian banyak peluangnya. Kalau kamu membatasi diri dengan orang-orang biasa, kamu nggak akan cepat berkembang. Itu yang sering kami sampaikan ke santri-santri, ke anak-anak di BMT, sudah kamu harus memperluas jaringan. Karena dari jaringan itulah ada peluang untuk mendapatkan tadi termasuk permodalan dan lain. Ada teman saya yang mempunyai beberapa toko retail itu tanpa modal sama sekali. Beberapa toko retail tanpa modal? Iya. Jadi apa modalnya? Modalnya kepercayaan. Ya. Percaya, karena apa? Dipercaya. Artinya dipercaya apa? Semua bisnis kalau dicekal dia pasti profit. Itu bagian dari kepercayaan. Makanya kemudian investor-investor yakin uang saya nggak akan hilang. Kenapa? Saya yakin karena setiap usaha pasti dia profitnya bagus. Nah, itu bagian penting. Tapi itu nggak bisa spontan kemudian ujuk-ujuk langsung bisa begitu. Butuh proses ya. Maka sekarang perlu menanamkan kepercayaan. Amanah itulah, kalau diberi amanah totalitas. Memang Pak itu di tengah zaman saat ini ya, memang kadang itu mencari pekerjaan itu kan kadang katanya sulit sekali. Terus kedua, membangun sebuah bisnis katanya tidak mudah kan gitu. Berarti semuanya kan sulit. Cari kerja sulit, bangun bisnis juga kan mudah. Ada modal misalnya 100 juta dibuatkan sebuah bisnis. Ternyata aku bangkrut kan gitu. Kan itu juga seperti itu. Ya. Kalkulasinya yang kurang matang. Jadi bisnis itu kalau bisa modal sedikit, untungnya banyak, untungnya maksimalis. Gitu. Jadi modalnya minimalis, untungnya maksimalis. Itu dulu sambil kemudian punya tabungan, kemudian membangun jaringan, itu yang penting. Karena kalau hanya mengandalkan tabungan, sedangkan bisnis kita kecil, maka akan lama untuk pergerakan untuk majunya. Kalau kita punya jaringan dan kita diyakini oleh banyak orang, maka itu akan bisa mempercepat. Misalnya gini, mendirikan sebuah toko dengan modal 100, jadi toko ini ternyata mulai laba. Jaringannya apakah bisa mungkin ada investor untuk membuatkan toko serupa gitu, atau ikut membesarkan toko ini? Yang penting manajemen keuangannya kan jelas, transparan. Kalau manajemennya bagus, ya manajemen bisnisnya bagus, bisnis kecil pun akan dipercaya orang. Ya, banyak nanti kemudian akan berdatangan menawarkan produknya tanpa harus kemudian dia bayar. Sehingga itu akan mempercepat omset dia, mempercepat aset dia, sehingga juga mempercepat pendapatan dia. Jadi bagaimana bisnis kecil tapi dengan manajemen yang profesional, manajemen bisnis yang bagus, manajemen keuangan yang bagus, dan kemudian progres bisnisnya bagus. Insya Allah akan berdatangan. Berdatangan dari mana? Banyak investor-investor atau mungkin orang-orang yang hanya titip produk, ya, dan kemudian menambah investasi kita tanpa kita harus keluar modal. Padahal modal kita hanya sekian juta misalkan. Tapi gara-gara banyak titipan nilainya bisa 100 juta. Karena nilainya 100 juta maka omsetnya bisa besar gitu. Dan itu kami alami. Di BMT tadi? Bukan, di pesantren. Ya. Itu kami nggak modal banyak, hanya modal 25 juta. Tapi sekarang saya lihat asetnya sudah ratusan juta. Ya. Maka itu yang penting dibangun oleh anak-anak generasi sekarang. Network tadi ya? Jaringan tadi. Jaringan itu penting. Kepercayaan juga. Kalau diberi amanah sing tenanan, orang puas gitu loh dengan pekerjaan kita. Jangan setengah-setengah, jangan asal-asalan.
supaya dapat kepercayaan. Ya, memang penting sekali Pak. Ini memang bisnis itu hari ini kan memang banyak orang itu suka bisnis, tapi karena tantangannya itu juga mereka nggak tahu harus berbuat apa kan gitu. Emang bedanya begitu, beda dengan orang Cina. Orang Cina itu anak kecil, anak TK sudah diajari bisnis. TK Ciputra, SD Ciputra, itu anak-anak SD itu sudah dipikir setiap hari untuk bisnis. Bahkan di Ciputra itu katanya lulus dikasih ijazah ketika dia sudah punya satu perusahaan. Di Ciputra itu? Iya. Sekolah Ciputra itu? Iya. Coba di kita. Kita nih senangnya politik Pak. Ada kayak Profesor Renal Ghazali itu bagus kalau mendidik mahasiswanya. Jadi beliau itu kuliah pertama semua mahasiswanya diajak dialog. Kamu harus keluar negeri. Sekarang juga kamu tentukan kamu mau kemana dan nggak boleh bareng. Kamu mau ke Belanda, kamu mau mana? Ke Perancis, kamu kemana? Nggak boleh. Kalau 2 orang, 3 orang kan nanti yang 1-2-nya gandol ya. Kalau itu nggak mandiri-mandiri. Pertama tentukan negara. Yang kedua, kamu harus punya paspor. Pertemuan kedua harus punya paspor. Nggak tahu caramu. Yang penting kamu berusaha. Karena berusaha itu bagian dari karakter pebisnis. Nanti gagal ya pasti kamu harus. Jangan menyerah. Dimanapun caranya. Ya opo dalam waktu seminggu ke depan kamu sudah harus punya paspor. Maka dia akan berusaha. Lah, jiwa berusaha inilah karakter pebisnis yang akan sukses. Nah, setelah punya paspor, mereka pun harus berangkat ke luar negeri. Ulang 1 semester, sudah kamu tak kasih nilai. Nanti kamu cerita saja, di luar negeri kamu ngapain, dapat uang berapa, bagaimana caramu untuk mendapatkan uang. Itu mental yang penting untuk membuat bisnis itu bisa besar. Apakah kamu ngamen di sana begitu Pak? Ya terserah. Yang penting bisa hidup lah. Gak apa itu, misalnya masuk di sana nggak apa-apa, ngamen aja. Ya bisa jadi nanti pulang jadi pebisnis ya. Ya ngerti jaringannya besar. Ya. Oke, memang membentuk mental pebisnis itu sejak dari dini. Gitu. Ya harus dari dini. Dan kalau kemarin saya ke pesantren itu, mereka sudah hafal 30 juz, sudah lulus kuliah, nggak pernah punya mental bisnis. Dia nanti setelah selesai dari program sini, saya jadi pengangguran Ustaz. Jangan. Jadi Ustaz aja. Ya janganlah, jangan gitu. Harus kalau bisa ya jadi kiai, jadi Ustaz ya kaya gitu ya. Ya tidak justru ngasih uang lah, jangan minta uang. Sehingga keikhlasannya terjaga. Begitu ya. Oke, kalau Pak ini bisnis selain sebelumnya apa? Bisnis sebelum masuk ke PMT apa? Saya punya toko dulu. Toko. Jadi kecil ya, cuman karena perjuangan saya tinggalkan, saya pegangkan ponakan, saya pegangkan saudara, yang penting bisnis jalan ya. Jadi saya tetap ada pendapatan dari situ, tapi saya dari nulis buku kan masih dapat gitu ya. Gitu. Dari buku-buku ini kan juga masih dapat lah. Menjadi akademisi kayak menulis dan bisnis itu nyambung, nggak terganggu gitu. Yang penting profesional lah. Gitu. Kadang kan mikir bisnis ini sudah pusing, ya. Nulis lagi tambah pusing kan gitu. Iya, enggak sebenarnya. Kalau sudah jadi kebiasaan, jadi kenikmatan ya. Kalau sudah kenikmatan kan enggak ada beban, enggak ada kemudian pikiran yang macam-macam lah. Jadi biasanya saya harus bagi waktu, ketika ada ide ya sudah saya tulis di catatan. Nanti ketika ada waktu malam, saya baru mengembangkan dari catatan yang sudah muncul. Jadi ketika ada ide, nggak saya pikir langsung biasanya. Saya taruh saja dulu di catatan. Nanti ketika malam, biasanya habis ngajar di pondok, kemudian kami punya wadifah sampai jam 11. Dari jam 11 itu saya biasanya mengembangkan ide-ide yang sudah muncul. Ide itu ide tulisan? Bisa tulisan, bisa bisnis. Atau bisnis? Jadi saya misalkan keluar, kan ada peluang-peluang bisnis, ada teman-teman baru yang bisa kami tindak lanjuti. Kayak kemarin di Batam, saya ketemu dengan advokat yang punya bisnis di Belanda. Nah itu kan juga kesempatan yang bisa kami tindak lanjuti nanti gitu. Nah, jangan sampai kemudian ide ini mengendap dan tidak menjadi sesuatu yang bernilai. Kadang itu orang itu punya ide bisnis A gitu. Bagus tapi lama-lama nggak dieksekusi, terus saya kok kayaknya banyak kelemahannya nih, rugi di sini kan gitu kadang kan. Ya. Nah, maka diklasifikasi. Jadi saya itu biasanya gini, mana apa ide-ide yang bisa saya eksekusi segera. Maka ada skala prioritas. Kalau tidak begitu nanti, dan yang belum tereksekusi tetap menjadi PR. Oh gitu. Barangkali muncul suatu saat, oh iya ternyata ini belum saya eksekusi, padahal ini ada kesempatan.
Jadi ide-ide yang kemudian muncul, yang bisa saya eksekusi sekarang, yang belum tetap saya jadikan PR. Gitu Pak. Ya. Sehingga di list catatan kami itu ada ide bisnis yang sudah kami eksekusi, ada ide bisnis yang belum tereksekusi. Oke. Menarik juga Pak Wahyudi ini di bidang bisnis ya. Oke Pak, pertanyaan terakhir. Mungkin apa pesan Pak Wahyudi kepada mereka yang saat ini sedang merintis bisnis? Harus sabar, harus ulet, harus mau belajar cepat. Karena kalau tidak belajar cepat, dia akan ketinggalan dengan bisnis-bisnis lain. Belajar apa aja itu? Belajar tentang bisnis yang dia sedang kembangkan. Dan harus punya mentor. Nah ini Pak, mentor ini Pak. Nah, banyak pebisnis pingin besar tapi nggak punya mentor. Kalau punya mentor, dia akan memangkas kegagalan. Mentornya gagal 100-200 kali. Dia cukup 2 kali, 3 kali. Karena apa? Sudah dihabiskan oleh mentornya. Sehingga mereka akan diajari, ini loh bisnis, kamu jangan lakukan ini. Mentor itu siapa Pak sebenarnya? Ya pebisnis yang sudah sukses. Tidak harus pebisnis besar. Orang yang sudah sukses bisnis. Misalkan jual ban gitu ya. Ada teman saya, itu dulu punya namanya vulkanizer ya, tambal ban itu. Dia cerdas menangkap peluang. Kalau saya punya 1, saya hanya punya pendapatan sekian per hari. Tapi kalau kayak saya punya 10, saya bisa jadi sekian per hari. Maka dia pun membuat jaringan. Dia pun beli 1, ada laba lagi dikembangkan sampai 10 cabang. Sehingga per hari yang dulu asalnya hanya dapat 1 juta, gara-gara dia punya 10, per hari bisa 10 juta. Dari 10 juta inilah dia kembangkan, beli rumah, kemudian beli ruko, dan sekarang menjadi pebisnis ban yang besar. Ya nggak bisa bisnis moro-moro besar, tapi dari yang kecil ditata yang baik dan cepat dikembangkan dengan mentor yang benar, insya Allah akan bisa besar. Mentor itu kadang kesulitan gini Pak. Ada orang itu sukses bisnis makanan. Ya. Kita misalnya mau, saya ikut kamu bisnis makanan. Saya nggak mau. Jangan bisnis ini kan gitu kadang-kadang. Ya, maka cari mentor yang bisa yang mau lah ya. Itu yang sulit itu kan gitu. Kadang orang itu, aku melok bisnis saya ini jadi saingan saya kan gitu. Banyak mentor-mentor yang banyak ya, banyak sekali. Kecuali mungkin keluarga mungkin gitu Pak ya. Dan enggak juga Enggak ada orang-orang yang baik yang memang dengan ikhlas. Ada mereka yang sudah nggak mikir kerja. Karena apa? Sudah punya passive income. Mereka tanpa kerja. Mereka mentoring aja. Ya, mereka hanya mentoring saja. Nah, cari banyak kok. Di Bojonegoro ada juga teman saya. Termasuk mobil yang saya bawain itu dari teman saya yang kasih wakaf gitu. Itu tadi permasalahan itu kadang orang itu kalau kita minta mentor mereka nggak mau. Butuh banyak jaringan biar tahu. Jangan-jangan nanti kamu lebih sukses dari saya kan gitu. Oke. Berarti tapi ulet gitu Pak ya. Ulet sabar banyak belajar tadi Pak ya. Iya, banyak belajar cepat ya. Kalau belajar saja nanti nggak berkembang. Belajar cepat. Terus harus punya mentor itu terutama. Mentor paling Wis itu saja saya yakin bisa ya. Oke, ini syarat untuk sukses dari Pak Wahyudi itu seperti itu teman-teman. Oke, kita coba Pak Wahyudi terima kasih banyak sudah mampir di studionya Radar Bojonegoro. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas dan bisa menginspirasi. Amin. Oke, demikian teman-teman Radar Bojonegoro, apa yang kita bicarakan tadi semoga bisa memberikan inspirasi dan edukasi untuk kita semua. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.